Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Saida, asal Kabupaten Tangerang, Kecamatan Keronjo, Desa Pagenjahan, dengan NIM 231310033, dan hobi saya itu bikin kue. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu teologi pembangunan dan seberapa urgen akidah atau tauhid sebagai landasan kehidupan umat Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teologi pembangunan. Teologi pembangunan, kalau dipikir-pikir, sebenarnya adalah cara orang beriman yang menjawab realitas sosial di sekitar mereka. Ini bukan cuma soal berdoa dan berharap kepada keadaan membaik, tapi juga soal bergerak atau membuat sesuatu yang nyata. Bayangkan jika ada sebuah desa kecil yang sering dilanda banjir, anak-anaknya kesulitan sekolah, dan masyarakatnya hidup dalam kemiskinan. Teologi pembangunan berarti gereja atau komunitas iman di tempat itu nggak cuma mengajak orang untuk beribadah, tetapi juga mencari solusi, yaitu bikin program pendidikan gratis atau advokasi ke pemerintah supaya ada tanggul yang lebih baik, atau bahkan memperdayakan masyarakat dengan pelatihan usaha. Ini bukan cuma teori, tetapi sudah banyak contohnya. Misalnya gereja-gereja di Amerika Latin yang terlibat dalam gerakan pembebasan rakyat miskin, atau organisasi seperti World Vision yang membantu pembangunan berkelanjutan berbasis iman. Jadi intinya itu, teologi pembangunan adalah tentang bagaimana iman kita menjadi kekuatan untuk perubahan sosial, bukan hanya untuk menyelamatkan jiwa, tetapi juga untuk membuat dunia ini lebih adil atau layak bagi semua orang. Dari yang saya baca itu, dari referensi Gustavo Gutierrez, yaitu seorang teolog Katolik yang dikenal sebagai pelopor teologi pembebasan, yang menulis buku Theology of Liberation yang membahas bagaimana iman Kristen bisa membebaskan kaum miskin dari struktur sosial yang menindas. Yang kedua yaitu John Stott, teologi Injili, yang menekankan bahwa gereja harus terlibat dalam pembangunan sosial seperti dalam bukunya Issues Facing Christian Today. Yang ketiga David Bosch, dalam Transforming Mission, ia membahas bagaimana misi Kristen tidak hanya soal penginjilan tetapi juga transformasi sosial. Dan yang keempat yaitu dokumen gereja, misalnya Encyclic Populorum Progression dari Paus Paulus yang membahas hubungan antara iman dan pembangunan ekonomi. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang akidah atau tauhid. Jadi akidah atau tauhid itu ibaratnya pondasi sebuah bangunan. Kalau pondasinya kuat, bangunannya kokoh dan tahan guncangan. Tetapi kalau pondasinya rapuh, sekecil apapun guncangan itu bisa bikin bangunan itu roboh. Begitu juga dengan hidup. Seorang muslim kalau akidahnya kokoh, dia punya pegangan yang jelas dalam menghadapi kehidupan. Kenapa akidah itu penting? Karena ini yang bikin kita punya arah atau tujuan. Kalau kita yakin bahwa Allah itu satu-satunya yang berhak disembah, yang ngasih rezeki, yang menentukan segalanya, maka iman kita gak gampang goyah, dan kita juga gak akan mudah terjerumus pada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip Islam hanya karena tekanan sosial atau godaan duniawi. Akidah juga yang membentuk karakter kita, orang yang sadar bahwa setiap tindakannya akan dipertanggungjawabkan di akhirat, bakal lebih berhati-hati dalam bersikap. Dia gak akan curang, gak akan menzolimi orang lain karena dia tahu ada balasannya nanti. Tapi di zaman sekarang ini menjaga akidah gak
selalu gampang. Godaan makin banyak, informasi datang dari segala arah, dan gak semua sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kadang tanpa kita sadar, seseorang bisa terpengaruh cara berpikir atau gaya hidup yang bertentangan dengan tauhid. Makanya menjaga akidah itu bukan cuma soal belajar teori, tapi juga soal menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Gimana caranya dengan terus mendekatkan diri kepada Allah, belajar dari sumber yang benar, dan memilih lingkungan yang mendukung keimanan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.